Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita. Sebelumnya kalau kalian dengar ada suara-suara berisik, mohon maaf aja karena sekarang lagi hujan ya. Tapi kan kalian nih sudah menunggu-nunggu pastinya teman cerita kan. Jadinya udah lanjut aja kita syuting. Nah, tapi majikan, Babu ini mau curhat sedikit. Karena kerjaan Babu kan bacain email dari kalian tuh yang kebanyakan mau isinya curhat semua begitu. Jujur lama-lama kita juga jadi gila kali ya kalau nemu cerita-cerita yang di luar nalar kayak cerita hari ini. Bisa kok bisa ya ada kejadian macam begini nih yang otak kita aja sampai kagak kepikiran. Lama-lama makin banyak tahu hal-hal aneh di dunia ini tuh makin pusing bener ya. Makanya kadang ada kalimat memang terkadang kita nggak usah banyak tahu segala hal itu bener tahu. Cuma gimana dong? Kita lanjut baca ya. Dimana membaca itu perlu effort dan waktu. Jadi ya udah kita bacakan ya cerita gila dan bikin pusing dan bikin puyeng dan bikin lemes dari Jerry. Sebelumnya tapi disclaimer dulu ya majikan ya. Ceritanya cukup membuat migrain. Jadi kita udah wanti-wanti nih di awal nih. Gimana Jerry ini bercerita kalau dia katanya harus pindah ke belahan dunia atau benua lain karena sebuah hal membagongkan. Tapi nanti kita spill ini hal membagongkannya apa di akhir ya. Nah pokoknya awalnya banget nih semua kejadiannya tuh bermula saat Jerry menerima perjodohan dari orang tuanya dengan wanita bernama Nadia. Jadi orang tuanya Jerry dan Nadia ini tuh rekan bisnis. Dan dari situ mereka dijodohkan karena memang Jerry pada saat itu udah berusia 32 tahun sedangkan Nadianya 27 tahun. Yang mana itu umur yang terbilang sudah matang lah untuk menikah ya memang ya. Jerry sendiri bilang dia ini memang tipe orang yang pemalu dan gak bisa PDKT ke orang-orang baru. Sebelumnya nih, kalau pacaran itu sebenarnya dia selalu serius dan lama-lama. Jadi selama 32 tahun itu dia pernah pacaran hanya 2 kali. Yang satu itu 3 tahun tuh pacarannya dan satu lagi tuh 4 tahun. Cuma kebetulan dua-duanya nih beda agama. Yang ujung-ujungnya mah kalau begitu susah ya. Jadi ya udahlah memilih jalan masing-masing. Ditambah dua-duanya ini, maksudnya 2 kali pacaran itu, yang memulai dari awal nih pihak ceweknya duluan. Maksudnya yang ngajak Jerry kenalan segala macem. Intinya Jerry ini memang pasif orangnya. Nah, pas dia dijodohkan dengan Nadia nih oleh orang tuanya, ya dia nggak nolak. Karena ibarat kata dia kan memang tipe-tipe yang harus disuguhkan atau didatengin duluan tuh seperti pacarnya sebelum-sebelumnya. Jadi di sini bukan ada cerita terpaksa menikah karena perjodohan si Jerry begitu. Enggak, Jerry mah oke-oke aja. Apalagi pas dilihat Nadia nih cantik. Jauh lebih cantik daripada 2 mantannya Jerry. Dan yang terpenting, Nadia juga ternyata tidak menolak. Ya udah di sini berarti ada sepasang pria dan wanita yang dijodohkan oleh orang tua mereka. Tidak ada yang menolak satu sama lain. Akhirnya pernikahan pun terjadi. Sedikit background aja ya. Jerry ini tuh anak paling tua dan dia punya 4 adik. Ada 3 cewek sama yang paling kecil 1 cowok. Tapi paling kecilnya juga udah SMA. Makanya salah satu alasan dia mau menerima perjodohannya itu tuh ya biar cepat menikah untuk menjadi panutan kepada adik-adiknya. Sedangkan Nadia itu adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Namanya Kak Rehan yang umurnya nggak beda jauh sama si Jerry. Nah tapi sepertinya si Rehan ini nggak suka sama si Jerry. Maksudnya nggak setuju nih adiknya nih Nadia nikahnya sama si Jerry. Jadi bisa merasakan itu di awal karena memang Rehan ini tuh kayak ngetes. Macam kayak ngajak main golf bareng, si Jerry kagak jago. Main pedal gitu, Jerry kagak bisa. Tanding catur gitu, kalah juga. Jadi dari segi apapun memang Jerry ini dibilang nggak unggul ya. Sedangkan Rehan ini tipe-tipe cowok yang olahraga banget dan kelihatan ambisius. Makanya Rehan ini seperti merasa Jerry ini sebenarnya tidak qualify untuk adiknya tuh Nadia yang hitungannya cantik dan jatuhnya nih si Rehan kan dilangkahin soalnya ya. Tapi setelah melakukan pengenalan, ngobrol-ngobrol segala macam, si Nadia ini memang bilang kalau kakaknya itu tuh overprotective dari dulu. Mohon maaf di pasar minggu overprotective gengs. Sampai-sampai semua cowok yang deketin si Nadia tuh kayak kabur takut sama si Rehan. Ya Jerry dengar begitu wajar-wajar aja lah, namanya juga kakak cowok yang terkadang kan memang suka overprotective kalau punya adik cewek. Dimana Jerry kan juga punya 3 adik cewek tuh. Apalagi ayahnya Nadia ini udah nggak ada. Jadi memang Rehan ini sepertinya menggantikan peran ayah di rumah. Cuma karena kan yang menjodohkan itu mamanya mereka ya. Jadi Rehan ini mungkin nggak bisa ngapa-ngapain juga. Toh yang memutuskan mau apa nggak kan si Nadia yang mau nikah. Nah setelah menikah nih, mereka tinggal di apartemen untuk ya lebih mandiri dan lebih private, namanya udah berkeluarga. Jadi sendiri kerjaannya memang di perusahaan orang tuanya itu yang merger ya dengan mamanya Nadia tadi. Sedangkan kalau Nadia sendiri emang dari dulu nih tipe-tipe cewek princess yang kayak di rumah aja atau kalau keluar tuh nyalon, belanja, nongkrong di kafe sama teman-temannya gitu-gitulah, nggak kerja. Nah keanehannya dimulai setelah mereka abis kawin tadi dan udah tinggal bareng di apartemen. Dimana ternyata Nadia ini seperti tidak mau berhubungan dengan Jerry. Maksudnya ya seperti suami istri, paham ya?
Nadia. Alasannya macam-macam tuh di awal tuh. Bilang katanya masih datang bulan, terus ntar lagi nggak enak badan atau lagi nggak mood. Yang mana Jerry pada saat itu ya tidak terlalu mempermasalahkan dan dia nggak maksa juga. Tapi lama-lama kan kayak mikir juga nih maksudnya kenapa ya? Sampai Jerry pun berasumsi, oh mungkin sebenarnya Nadia ini nggak cinta atau nggak suka sama dia. Kan semua ini emang karena perjodohan. Yang mana dibaliknya mungkin ada hal-hal yang Jerry nggak tahu nih. Misalnya Nadia ini diancam kali sama emaknya gitu kan. Kalau kamu nggak mau dijodohin, kamu dicoret dari warisan gitu. Bisa aja. Soalnya memang komunikasi antara Jerry dan Nadia ini cukup terbilang kaku dan basic banget lah. Macam kayak cuma makan apa hari ini, kamu ngapain aja hari ini, yang standar-standar begitu. Nggak pernah yang terlalu deep talk banget. Apalagi Jerry ini memang suka kikuk dan bingung cari bahan obrolan. Jadi lebih banyak diemnya. Tapi dibalik diamnya Jerry, pastinya kan dia mikir juga, oh mungkin memang pernikahannya ini hanya sebatas transaksional aja karena orang tuanya tuh berbisnis satu sama lain. Dan hal itu bukan hal baru sebenarnya untuk dia. Karena dia kan lahir memang di keluarga pebisnis, di mana keluarga ayahnya tuh, maksudnya saudara-saudaranya, ada yang begitu memang dijodohkan demi bisnis. Jadi si Jerry ini nggak begitu kaget-kaget banget lah. Cuma kayak, oh pantesan si Nadia ini mau aja menikah sama saya, sama si Jerry maksudnya. Soalnya memang kalau dipikir-pikir, jika bukan karena urusan bisnis, kayak nggak mungkin deh. Balik lagi, karena si Nadia ini tipe-tipe cewek yang cantik banget, yang macam cewek-cewek beauty pageant begitu loh. Bodinya ramping, tinggi, rambutnya selalu bagus, shiny gitu, giginya putih, kulitnya bersih, mulus, pokoknya tugu-tugu untuk si Jerry. Ini Jerry yang bilang loh ya. Cuma maksudnya harusnya di awal Nadia bilang gitu. Jadi seenggaknya si Jerry ini bisa menimbang-nimbang lagi atau ya ada pembicaraan mengenai hal inilah. Kalau sekarang kan jatuhnya udah terlanjur menikah begitu, tapi ternyata saling nggak cinta lah kudu piye, kan nggak mungkin cerai ya. Ya pokoknya selama 2 bulan berjalan nih setelah menikah tadi, mereka sih tidur seranjang tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Dan masih suka terasa awkward gitu loh. Nah orang tuanya Jerry nih biasa lah nanyain, kapan nih mami sama papi pegang cucu pertama begitu. Secara kan si Jerry ini anak pertama, pastinya dituntut cucu lah. Di situ Jerry cuma bisa bilang doain aja ya, karena nggak mungkin juga kan dia menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Sampai akhirnya Jerry ini yang berusaha tuh memulai pembicaraan dengan Nadia. Kalau pernikahan mereka ini mau dibawa kemana gitu, mau bagaimana nih? Di situ si Nadia malah nangis dan baru deh menceritakan keadaannya yang ternyata benar. Kalau duganya Jerry tadi tuh, dimana Nadia menerima perjodohan itu karena dipaksa oleh mamanya untuk urusan bisnis. Tapi Nadia janji nggak bakal macam-macam dan membuat nama Jerry dan keluarganya Jerry ini menjadi jelek. Cuma memang Nadia ini meminta waktu untuk siap mempunyai anak. Nah, jadi kan tadi udah kita jelasin di awal ya, dia itu tipe-tipe yang pasif dan istilahnya nerimo gitu kalau orang Jawa bilangnya. Katanya dia juga soft spoken banget untuk ukuran laki-laki. Yang jadi sih lebih bilangnya nggak agresif gitu loh. Walaupun pada saat itu hatinya merasa kecewa ya, karena kok semua ini nggak diomongin dari awal dulu, dimana dia nantinya bisa menimbang-nimbang pernikahannya nih mau dijalankan atau tidak gitu kan. Tapi semua udah terlanjur. Ya akhirnya Jerry ini melihat apa ya, sisi positifnya gitu. Dia melihat Nadia ini memang bukan cewek yang neko-neko, walaupun ya princess banget begitu istilah katanya ya. Tapi Nadia tetap berusaha melakukan hal-hal sebagai istri, macam kayak nyiapin sarapan, nyiapin bajunya Jerry untuk kerja, nyiapin air bathtub sepulang si Jerry kerja gitu. Pokoknya bukan yang tiba-tiba seenaknya nggak ngapa-ngapain. Ada effortnya lah, walaupun dikit. Pokoknya Nadia tuh kalau pergi, misalkan nyalon ataupun ketemu temen-temennya, itu pasti siang pas Jerry di kantor. Nanti nih, pas Jerry balik ke apartemen, Nadia pokoknya udah sampai di rumah aja. Jadi akhirnya dari situ, Jerry pun memutuskan untuk sabar dan menunggulah kesiapan dari Nadia ini. Istilahnya Jerry ya berharap aja kalau nanti cinta akan tumbuh seiring waktu. Yang penting jalani saja dulu. Sampai ada satu waktu nih, pas malam minggu, mereka ini ceritanya dapat undangan pernikahan oleh salah satu kolega penting lah. Kolega orang tuanya juga, cuma kan Jerry kerja di perusahaan orang tuanya juga. Kebetulan orang tuanya itu nggak bisa datang karena acaranya di Bali. Jadilah Jerry datang ke sana tuh sebagai perwakilan dan tentunya Nadia ikut nih sebagai istri. Pernikahannya modern, gengs, yang mana ada acara after party-nya, minum-minum begitulah. Dan entah kenapa di situ vibes-nya Jerry sama Nadia tuh kayak lagi asik banget deh. Karena kan gimana pun juga mereka udah berbulan-bulan jadi suami istri dan acaranya memang seru, mereka minum banyak, yang singkat cerita mereka berdua mabuk. Venue acaranya itu tuh di resort, ada hotelnya juga. Jadi habis acara berlangsung, mereka balik ke kamar tuh dengan keadaan mabuk dan terbawa suasana. Akhirnya terjadilah setelah hampir 4 bulan menikah. Paham ya maksudnya terjadi apa? Namun paginya saat Jerry ini terbangun, dia mendapati Nadia ini nangis dan seperti ketakutan. Yang mana di situ Jerry merasa sepertinya Nadia menyesal dengan perbuatan mereka yang semalam, yang jatuhnya kan melakukannya di bawah alkohol. Jadi minta maaf, tapi Nadia bilang kalau semua ini bukan salahnya Jerry. Pokoknya Jerry ini menganggap kayak sulit banget menebak isi pikiran dan hatinya Nadia itu sebenarnya bagaimana sih. Dan selama perjalanan pulang tuh Nadia diem aja. Dan semenjak itu memang sifatnya jadi
lebih pendiam nggak seperti sebelum-sebelumnya. Hingga kira-kira sebulan setelahnya tuh dari kejadian pernikahan di Bali tadi, waktu Jerry lagi di kantor, tiba-tiba Nadia nelfon tuh menyuruhnya untuk cepat-cepat pulang. Tumben-tumbennya itu. Makanya si Jerry cukup kaget kan, apalagi di teleponnya suaranya Nadia bergetar banget kayak orang ketakutan. Yang ternyata setelah Jerry buru-buru pulang, Nadia memberitahukan kalau dirinya tengah hamil, tapi sambil menangis dan kayak orang linglung gitu. Bukannya bahagia dia hamil. Hal itu membuat si Jerry bingung nih. Apakah Nadia tuh takut dalam proses hamil gitu sampai melahirkan kan? Beberapa perempuan ada yang takut ya dalam menjalani proses itu memang. Tapi Nadia di sini masalahnya nggak bilang apa-apa. Dia pokoknya hanya menangis sambil memeluk Jerry dengan badan yang gemeteran. Dan mulai dari sini, Jerry seperti diteror sesuatu yang tak kasat mata. Ya tentunya kabar Nadia hamil ini Jerry beritahu ke semua keluarga dan kerabat. Yang tentunya juga semua orang senang. Kecuali si Nadia sendiri. Dia macam kayak jadi beda orang, gengs. Auranya bersuram, pandangannya kayak sering kosong gitu, ngelamun aja gitu kan. Pokoknya bener nggak happy dengan kehamilannya itu. Ya jadi pun nggak tahu ya harus bagaimana, karena Nadianya pun di sini nggak ngomong apa yang dia lagi pikirin. Nah di tengah situasi itu, Jerry juga berhadapan dengan masalah kantor, di mana nih ada karyawan yang ketahuan melakukan semacam penggelapan uang gitulah. Waktu itu pokoknya Jerry ini sempat melakukan audit besar-besaran karena merasa kayaknya ada yang salah dengan laporan keuangan perusahaan deh. Yang mana bener aja tuh. Hasilnya ternyata ada beberapa oknum yang nakal. Padahal ternyata orang-orang yang terlibat ini adalah orang-orang lama yang hitungannya udah jadi orang kepercayaan papi maminya. Ya tapi karena Jerry akhirnya semuanya terbongkar. Dan dia semacam mengganti beberapa peraturan dan lebih diketatkan lagi lah. Tapi hal itu tuh berimbas, si Jerry ini jadi semacam nggak disukain di kantor. Karena banyak yang merasa tuh kebijakan baru yang dibuat Jerry ini tuh menyusahkan pegawai lah. Ditambah orang-orang kepercayaan yang lama-lama tadi tuh dipecat-pecatin semua. Dan mereka nggak terima. Ya pokoknya istilahnya ini drama-drama perkantoran. Ada aja begitu ya. Pokoknya ada salah satu pegawai ini namanya Pak Jalal. Udah bapak-bapak, udah lebih jauh tua daripada Jerry. Lama udah ngabdi di kantor itu. Tapi ya ternyata menggelapkan duit. Pas dipecat dia marah-marah sambil bilang, "Awas ya kamu anak kemarin sore, saya akan buat kamu menyesal udah mencet saya." Pokoknya marahnya menunjuk-nunjuk begitu. Nah suatu hari nih pas Jerry balik ke apartemen, dia itu kan tinggal di lantai 12 ya. Jadi dari lobi tuh naik, liftnya tahu-tahu tuh berhenti dan kebuka di lantai 4. Tapi nggak ada siapa-siapa di lantai 4 itu. Sementara Jerry ini lagi sendirian nih posisinya di dalam lift. Ya sama dia dipencet tuh tombol liftnya untuk nutup. Udah mau ketutup nih, kebuka lagi. Jadi kayak ada nahan tombolnya dari luar untuk kebuka. Sampai jadi memastikan di luarnya bener nggak ada orang, ya udah dia pencet lagi tutup. Dan bisa tuh naik ke lantai 5. Berhenti lagi. Dan pas liftnya kebuka, tetap nggak ada orang. Jadi tutup lagi. Naik tuh ke lantai 6. Berhenti lagi. Kebuka, kagak ada orang. Ya mulai kesel si Jerry yang menganggap ini liftnya error apa. Cuma ya mau gimana? Sampai lantai 7, 8, 9, 10, 11 sama gitu terus. Udah ngedumel kan si Jerry nih. Lama jatuhnya, capek ya. Sampai akhirnya lift menuju ke lantai 12 dan kebuka tuh. Dan pas kebuka, ting! Ada pocong yang berdiri di depan lift. Ya jadi kaget kan? Awalnya dia kira itu penghuni situ lagi pakai kostum mau ngeprank atau ngagetin orang. Apa kadang kan ada aja orang bikin konten-konten iseng begitu. Tapi refleks Jerry yang kaget langsung mencet tombol pintu tertutup lagi. Dan liftnya lanjut tuh naik ke lantai 14 karena nggak ada lantai 13 ya. Di lantai 14 kebuka. Ada pocong lagi tuh di depan lift. Apa nggak kaget sih Jerry? Ya udah dia buru-buru nutup. Liftnya naik lagi tuh. Total di apartemen itu tuh ada 21 lantai, guys. Dan tiap lantainya nih pas naik nih, pas pintunya kebuka, ada pocong terus di depan liftnya. Jadi yang tadi terakhir di lantai 14, terus 15, terus 16, itu ada pocong terus tuh 3 lantai tuh. Sampai akhirnya di lantai 17, kebuka, nggak ada pocong. Tapi ternyata ada penghuni lain yang masuk dan bingung melihat si Jerry ini ketakutan tuh di dalam lift, gemeteran. Si penghuni itu tuh mencet ke bawah tuh, ke lantai lobi. Dan akhirnya liftnya turun. Ya udah Jerry buru-buru mencet lantai 12 dan pas kebuka di lantai 12 udah nggak ada apa-apaan. Jadi langsung keluar gitu kan, langsung balik ke unitnya. Di dalam unit ada Nadia lagi tiduran. Jadi yang masih ketakutan nggak berani cerita juga tuh ke istrinya. Takut dianggap ya halu atau nanti istrinya juga jadi ikut ketakutan gitu kan. Karena kejadian barusan tuh kayak terlalu mengherankan. Itu tuh beneran pocong apa enggak? Jadi semuanya dia simpan sendiri. Abisnya selama ini si Jerry belum pernah ngeliat hantu-hantuan, gengs. Dan dia sebenarnya tipe-tipe yang nggak percaya dengan hal seperti itu. Malah bisa dibilang dia tuh juga nggak suka nonton-nonton film horor. Jadi waktu itu dia masih menelaah kejadian tadi tuh jangan-jangan orang yang memang ngeprank kali ya. Mungkin niat gitu kan. Di masing-masing lantai tuh udah berdiri. Dan semenjak hamil, Nadia ini kan juga jadi kayak pendiam ya. Jarang beraktivitas juga. Jadi kayak ngajak ngobrol juga aneh. Sehari-harinya aja dia yang biasa dandan tuh. Nggak dandan, gengs. Nggak mau keluar rumah juga. Pokoknya kayak orang depresi. Sementara di lain sisi nih, makin lama si Jerry juga lama-lama makin stres. Karena mulai diganggu-ganggu sama entitas-entitas yang tiba-tiba muncul. Dari apartemen sampai di kantornya juga. Pernah dia lagi lembur nih sampai malam gitu kan sama timnya.
sampai jam 8 malam tuh di ruang rapat. Ruang rapatnya itu kan terbuat dari kaca transparan di dindingnya ya, jadi bisa ngeliat ke arah luar ke ruang kerja. Yang mana di ruang kerja udah nggak ada orang, karena semua orang yang lembur itu ada di ruang rapat. Nah di situ si Jerry ngeliat ada sosok hitam kayak bayangan gitu, nggak ada wujudnya, jadi mukanya hitam semua, jalan pelan gengs. Jadi sampai kayak bengong gitu kan ngeliatnya. Bawahannya juga kayak pada nyadar, kenapa pak? Soalnya posisinya Jerry tuh duduk di tengah sendiri gitu kan, ngadep ke arah sosok itu tuh di ruang kerja, sementara yang lainnya tuh duduk nyamping di sini di samping kanan kirinya si Jerry. Jadi langsung nunduk dan mengalihkan pembicaraannya. Tapi di situ dia mendadak kayak merasa mual dan pusing, seperti ada energi yang neken dia gitu loh. Tahu-tahu, tumpukan file-file yang gede-gede tuh yang ada di lemari ada di ruang kerja pada jatuh. Di situ semua orang langsung ikutan kaget lah. Dan beberapa langsung minta kayak pulang aja yuk pak, disambung besok pagi aja gitu. Pada ketakutan karena kok bisa itu file yang berat-berat itu loh tiba-tiba pada jatuh. Akhirnya udah tuh bubar pulang. Pernah juga nih waktu lagi malam-malam tidur kan di apartemen, tiba-tiba terdengar suara keras kayak hentuman di jendela. Wah! Yang pas dilihat kacanya udah retak gitu guys. Jadi sama Nadia berpikir mungkin tadi ada burung nabrak gitu terus jatuh ke bawah. Besokannya jadi lapor dong ke pihak gedung apartemen. Tapi pihak gedung itu pas denger kayak nggak percaya. Karena kaca gedung apartemennya itu tuh cukup tebal, apalagi kan jadi di lantai 12. Jadi kalaupun ada burung yang nabrak seharusnya nggak sampai retak juga. Yang pas dicek lagi tuh terlihat retakannya itu kayak dari dalam gitu guys, bukan kayak dari luar jendela. Jadi kalau dipegang kerasa tuh garisnya tuh dari dalam. Yang malah di situ jadi dituduh melakukan sesuatu yang mungkin menyebabkan kacanya nih rusak gitu loh, bukan ada burung yang nabrak. Soalnya pas dicek lagi tuh ke area bawah tuh nggak ada burung yang jatuh. Harusnya kan kalau burung nabrak gitu kan terus bangkainya jatuh ke bawah gitu kan. Nah ini nggak ada apa-apaan. Cuma Jerry yang tahu kejadiannya bersikuku kalau nggak ada yang mukul dari dalam itu kaca. Orang dia sama istrinya lagi tidur. Namun ya tadi karena pas dicek memang pecahannya tuh dari dalam gitu, jadinya ya jadi nggak bisa ngeklaim, alias ya otomatis dia harus membayar uang perbaikan tuh, karena kan dianggap ya dia melakukannya bukan eksiden dari burung yang nabrak. Pokoknya akhirnya ini banyak kejadian-kejadian yang membuat Jerry ini cukup stres dan jadi nggak fokus dalam bekerja. Dari situ Jerry juga jadinya merasa badannya tuh kayak suka gatal-gatal yang kalau digaruk tuh makin merah kulitnya. Dia sempat tuh ke rumah sakit untuk ngecek dan dibilang ya itu karena bapaknya stres yang menjadikan imun tubuhnya menurun, jadinya gatal-gatal, klise lah. Nah tapi pas di rumah sakit itu lagi-lagi si Jerry nih melihat ada penampakan yang kali ini adalah kuntilanak. Jadi awalnya Jerry ini melihat ada sosok wanita kurus tinggi dengan tangan sampai ke lantai berdiri di pojokan ruang tunggu. Jadi dia lagi nunggu resep obat. Dari situ Jerry langsung pura-pura nggak lihat dan buru-buru balik setelah dia mendapatkan obatnya, nebus tuh udah. Tapi di perjalanan pulang waktu dia lagi nyetir tuh, dia melihat dari spion tengah ada sosok kuntilanak itu tuh duduk di kursi belakang. Dan karena kaget ketakutan, si Jerry sampai nabrak mobil di depan yang lagi berhenti, padahal itu mobil di depan tuh lampu merah. Ya untungnya nggak ada yang luka-luka bagaimana ya, cuma memang mobilnya penyok cukup parah dan Jerry ini harus ganti kerusakan mobil yang ditabraknya di depan itu. Dan dari situ nih, pas sampai rumah dia demam, stres juga. Sementara Nadia kayak diem aja. Maksudnya udahlah hari itu berat banget buat Jerry. Sampai rumah dia lihat tuh nggak ada makanan. Jadi kan juga karena demamnya jadi lemas, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara si Nadia nih bengong aja. Ya akhirnya hal itu membuat nih untuk pertama kalinya si Jerry kayak merasa marah ke Nadia. Entah kenapa nih emosinya jadi meluap. Dia berpikir maksudnya si Jerry lagi sakit begitu ya sedikit dibantu atau diperhatikan lah. Pokoknya Jerry ini jadi lumayan emosi dan nadanya meninggi. Nadia yang dimarahin tuh hanya bisa nangis-nangis aja. Dan suasana apartemennya menjadi kayak panas gitu loh. Di tengah emosinya itu badannya Jerry juga semakin terasa gatal yang membuat Jerry ini tuh makin kesel aja, udah rasanya nggak karu-karuan. Pokoknya makin lama moodnya dia makin kacau lah setiap harinya. Dan gatal-gatalnya itu tuh berubah menjadi kayak biduran alergi, gengs. Cek lagi dari ke rumah sakit. Tapi untuk mengetahui seseorang ini tuh alergi apa kan cukup sulit ya. Maksudnya tetap harus melakukan cek darah dulu segala macam. Nggak bisa langsung ketahuan nih alergi karena apa. Yang paling basic dibilang kata dokter ya mungkin karena udara, karena debu, atau mungkin gigi bolong. Karena fun fact-nya aja gigi bolong itu juga bisa menimbulkan alergi kulit, gengs. Karena mungkin ada bakteri yang masuk gitu. Baru tahu kan? Kita juga baru tahu nih dari cerita Jerry. Ya pokoknya Jerry itu tuh dikasih obat alergi sementara dia sambil menunggu hasil labnya tadi tuh keluar. Tapi sampai akhir hasil labnya keluar tuh tetap nggak kedetek nih alerginya kenapa, alias terbilang normal aja. Cuma gatal bidurannya itu tuh makin parah karena rasanya panas dan sakit serta kayak ada melenting-melentingnya. Di situ si Jerry udah nggak masuk kantor nih. Dia pikir kayak ini mungkin campak atau cacar kali ya, soalnya dulu dia juga pernah merasakannya. Jadi waktu kecil Jerry pernah kena campak sama cacar juga. Nah rasanya tuh mirip-mirip begitu, nggak karu-karuan, digaruk kan juga nggak boleh ya. Tapi pas dicek ke dokter lagi, dibilang ini kemungkinannya mungkin herpes. Jadi semacam herpes kulit karena virus, bukan herpes kelamin ya. Namun lagi-lagi ya harus cek lab kan untuk mengetahui bener atau enggaknya. Dan pas dicek tuh hasilnya keluar,
ternyata bukan herpes juga, nggak kedetek, gengs. Ya udah dari situ makanya Jerry udah ngerasa ini makin nggak wajar. Di satu sisi orang tuanya pun mulai menanyakan dong kayak, kenapa nih kamu izin beberapa hari nggak ngantor? Ya akhirnya ceritalah si Jerry ini akan keadaannya. Orang tuanya kaget banget pas dengar ceritanya Jerry ini, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Soalnya pas dengar cerita itu, papinya Jerry ini langsung curiga kalau jangan-jangan Jerry ini mendapatkan kiriman dari pesaing bisnis mereka. Karena dulu memang papinya pernah dikirim santet gitulah, dan sempat ngelihat penampakan pocong juga di rumah mereka lagi. Waktu Jerry ini masih kecil, jadi udah dulu banget kejadiannya. Dan setelahnya papinya itu tuh sempat dikasih jimat sama ayahnya si papi atau kakeknya Jerry ya. Makanya si papi ini menduga kalau serangan yang udah lama nggak bisa menyentuh si papi nih, sekarang mengarah ke Jerry yang si Jerry ini kan udah mulai mengambil keputusan di perusahaan soalnya. Akhirnya jimat papinya itu dikasih ke Jerry untuk perlindungan. Tapi ternyata nggak ngaruh sama sekali. Gimana keadaannya Jerry ini nggak kunjung membaik juga. Dan dia terkadang nih mulai suka mendengar kayak ada suara-suara bising yang bikin telinga nih sakit serta pusing. Bukan suara kita lagi nyanyi ya. Tapi suaranya tuh kayak apa sih, speaker ketemu mic yang nyelekit gitu di kuping, nggak berhenti-berhenti, kan bikin pengang tersampai ke otak ya. Nah kalau udah denger begitu tuh, rasanya si Jerry ini pengen mukul-mukul sesuatu tuh, genggam apa gitu kan, karena emosi gitu, pusing nih otaknya. Dan sampai pas hal itu kejadian lagi, maksudnya tiba-tiba si Jerry mendengar ada suara seperti itu. Dia yang waktu itu nggak tahan nih, mencekram Nadia yang kebetulan ada di sebelahnya tuh, sampai Nadia teriak kesakitan. Sampai setelah suara itu mulai hilang, Jerry baru sadar kalau dia telah melukai lengannya Nadia nih, yang langsung kayak memar gitu saking dibucok keras banget sama si Jerry. Ya tenaga laki. Tapi sama maminya Jerry tuh berusaha mencari info mengenai orang pintar siapa nih yang bisa menyembuhkan semua keadaan ini. Dan akhirnya ada nih ketemu namanya Mbah Uyut. Sewaktu ke sana pas Mbah Uyut lihat, Mbah Uyut langsung bilang kalau Jerry terkena sihir tafrik namanya. Yaitu sebuah jenis sihir yang bertujuan untuk memisahkan atau merenggangkan hubungan antara dua orang. Biasanya pasangan suami istri atau orang yang memiliki hubungan dekat. Sihir tafrik ini tuh dianggap sangat berbahaya karena dapat merusak keluarga dan hubungan sosial. Karena memang tujuan utamanya untuk menghancurkan hidup si korban atau si target. Pertanyaannya siapa yang ngirim? Karena berarti kan orang itu dendam atau nggak suka sama Jerry. Atau bisa juga sebenarnya mau ngirim ke papinya tapi nggak bisa gitu, jadinya Jerry yang kena. Nah cuma di situ Jerry langsung keingetan sama pegawai yang bernama Pak Jalal yang dulu dia pecat. Kan Pak Jalal sempat kayak nunjuk-nunjuk, ngancem-ngancem gitu ya. Dan waktu itu si Mbah Uyut nih bilang kalau dia nggak bisa janji untuk melawan sihir ini karena katanya cukup kuat. Tapi tetap aja dia akan coba, namun butuh waktu. Sementara mami papinya Jerry ini berusaha nyari si Pak Jalal nih. Karena setelah itu Pak Jalal nggak tahu gimana kabarnya. Hilang aja. Makanya pada curiganya ke Pak Jalal kan. Sementara istrinya Jerry nih, Nadia, dipulangkan dulu tuh ke rumah orang tuanya sementara karena takut terkena imbas nih dari sihir-sihiran ini nih. Soalnya kan lagi hamil. Apalagi keadaannya Nadia itu kan juga jadi kayak berubah ya. Suka bengong gitu. Kemungkinannya jangan-jangan dia juga memang terkena efek sihir yang dikirimkan untuk Jerry. Jadinya berimbas ke dia juga karena Jerry sama Nadia kan serumah, suami istri pula. Ya udah si Nadia ini balik ke rumah orang tuanya, jadinya Jerry juga balik ke rumah orang tuanya. Sementara apartemen kosong nih, nggak ada yang ninggalin. Tapi ternyata terornya nih mengikuti ke rumahnya si Jerry. Salah satu adiknya Jerry yang perempuan itu melihara 9 kucing di rumah, banyak banget ya. Tapi papinya Jerry juga melihara burung, ikan koi, sama ada ayam katek gitulah karena halaman rumahnya memang luas. Nah suatu malam terdengar tuh ada suara dentuman hebat yang membangunkan semua orang. Hampir sama kayak suara dentuman yang di kaca apartemen waktu itu. Tapi kali ini asal suaranya kayak macam dari atas genteng, kayak suara meriam katanya. Nah di rumah itu tuh ada satpam. Si satpam bilang kalau dia memang sempat melihat kayak ada bola hitam gitu yang tahu-tahu jatuh dari langit ke atas genteng, tapi abis itu jadi asap. Jadi kayak blas, langsung jadi asap gitu loh. Dan gentengnya nggak rusak. Tapi setelah kejadian itu tuh, ada 3 kucing yang langsung tiba-tiba meninggal. Awalnya dikira kena virus atau gimana. Tapi besok-besokannya lagi nih, ada kejadian yang sama di mana terdengar suara dentuman yang mirip juga. Dan setelahnya ada 1 kucing sama 5 ayam yang langsung meninggal. Pokoknya dentuman itu tuh kalau ditota-tota tuh kejadiannya udah sempat 8 kali dalam sebulan, gengs. Dan setiap kejadian ada aja hewan yang meninggal. Nah, pas nanya ke Mbak Uyut, dibilang memang hewan-hewan itu ternyata melindungi rumah dari kiriman-kiriman baru dengan nyawa mereka, maksudnya nyawa hewan-hewan itu. Dan Mbak Uyut juga bilang kalau dia ini masih belum bisa menangkal sihir tersebut karena ada sesuatu yang ganjil. Dimana kayaknya nih melakukannya itu tuh benar-benar telah berbuat hal terlarang sehingga yang membantunya itu tuh langsung raja setan. Karena
ini sihirnya susah dilawan. Akhirnya dari situ di rumah nih ditambah banyak banget hewan sampai udah jadi kayak kebun binatang, terutama tuh kucing-kucing untuk melindungi rumah yang jadinya hewan-hewan itu bisa dibilang semacam dijadikan tameng atau ditumbalkan ya. Adiknya Jerry yang perempuan itu yang pecinta kucing sampai marah, gengs. Karena dia sebenarnya nggak setuju, nggak tega. Banyak kucing-kucing yang sengaja dibeli atau kucing liar ditangkapin gitu kan untuk dibawa ke rumah gitu, ditaruh di kandang untuk dijadikan tumbal. Abisnya pada mati. Namun ya selama Mbak Uyut ini belum berhasil menghalau kiriman itu, keluarga ini Jerry juga nggak tahu cara lain selain menggunakan kucing-kucing. Selama berbulan-bulan nih Jerry itu berlindung di dalam rumah dengan hewan-hewan yang mati tuh satu persatu setiap kali ada dentuman itu. Sampai-sampai halaman rumah yang awalnya asri ya dengan rumput hijau begitu kan terawat, langsung berubah menjadi tanah karena digaliin terus buat kuburan kucing coba. Tapi beriringan dengan itu, kondisi kulitnya Jerry ini berangsung sembuh sih. Cuma jadinya dia bener-bener nggak berani keluar rumah karena nggak ada perlindungan. Istilah kata sihir itu lagi nggak bisa ngenain Jerry karena terlindung sama kucing-kucing. Singkat cerita, sampai di mana hari Nadia melahirkan. Jadi selama si Jerry ini di rumah, dia sama Nadia memang nggak ketemu. Karena memang dari keluarga masing-masing kayak udahlah jangan ketemu dulu buat kebaikan bersama nih, bukannya apa-apa. Soalnya kan mereka juga maunya bagian di kandungannya Nadia ini selamat. Jadinya Jerry sama Nadia telepon-teleponan aja. Cuma apa ya? Dari awal kan chemistry mereka ini belum segitu ngeblendnya ya. Jadi pembicaraan di telepon tuh berasa hambar aja gitu, hanya sebatas formalitas ngasih kabar. Dan sewaktu Nadia dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan, yang nemenin itu tuh ada ya mamanya, kakaknya tuh Kak Raihan, terus papi maminya Jerry, pada nemenin semua di sana. Sementara Jerry ya di rumah tuh deg-degan nunggu kabar. Sampai akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu pun datang. Dibilang kalau Nadia sudah berhasil melahirkan dengan selamat. Ya udah di situ Jerry lega. Tapi ternyata dibilang, maaf ya, katanya bayinya cacat. Untuk kondisinya kita kayaknya nggak sampai hati untuk mendeskripsikannya, gengs ya. Pokoknya intinya wajahnya tidak sempurna lah terlihat dari awal lahiran itu. Dan yang mengejutkan, ternyata mamanya Nadia nih seperti nggak terima dengan kondisi bayinya itu. Dimana dia menyuruh untuk segera dibuang aja, kayak dikirim ke panti. Pokoknya dia nggak mau merawat cucu cacat tersebut yang bisa menjatuhkan nama keluarganya. Mamanya Nadia tuh berpikir kalau ini tuh semua gara-gara kiriman yang ditunjukkan untuk Jerry, tapi karena Jerry ini di rumah nih, jadi kirimannya mental semua, jadinya mungkin ke bayinya. Sementara di telepon, maminya Jerry nih ngabarin sambil nangis-nangis ya, mungkin gimana pun juga cukup sedih dan shock ya. Tapi dia nanya ke Jerry ini gimana, kamu mau kan ngerawat kan, kamu siap kan? Intinya mami papinya Jerry ini ya kaget dengan keadaan cucunya itu, tapi menganggap ya kalau keputusan mamanya Nadia itu jahat, nggak bener lah kalau dibuang ke panti begitu nggak mau ngerawat. Ya Jerry sempat nanya, Nadia bilang apa dengan keputusan mamanya itu memang? Katanya sih Nadia mau ngerawat, tapi mamanya nentang terus. Pokoknya katanya di rumah sakit ya sempat ribut tuh antara orang tuanya Jerry sama mamanya Nadia. Untungnya kakaknya Nadia tuh Raihan di pihak orang tuanya Jerry alias menentang mamanya sendiri. Karena gimana pun juga keputusan mamanya ya salah lah. Hingga akhirnya diputuskan untuk ya udah bayi itu tetap dirawat. Karena untuk ngebuang bayi juga nggak semudah itu ya, kayak ngasih ke panti gitu kan nggak segampang itu. Apalagi ini kedua keluarganya juga orang berada. Ya ada mereka nanti kena masalah. Akhirnya setelah 5 hari di rumah sakit, Nadia baliknya ke apartemen nih yang awalnya ditemenin sama kakaknya Raihan itu sambil mempersiapkan ruangan untuk kucing. Jadi niatnya nanti di apartemen itu mau ditaruh kucing-kucing untuk penangkal supaya si Raihan nih bisa tinggal di sana. Singkat cerita, pas Jerry dikabarin sama Raihan udah bisa nih ke apartemen nih, ya udah buru-buru si Jerry langsung pergi tuh. Keadaan Jerry di sini waktu itu udah berpulih ya, karena kan selama berbulan-bulan dia di dalam rumah nggak kemana-mana, ya mana kiriman-kirimannya itu pada mental. Waktu keluar rumah mau ke apartemen itu pun si Jerry ini bawa 3 kucing tuh di dalam mobilnya untuk penangkal sekalian nanti mau ditaruh di apartemen kan. Ya udah akhirnya hari itu setelah sekian lama dia bertemu lagi dengan Nadia dan melihat anaknya secara langsung juga untuk pertama kalinya. Yang sebelum-sebelumnya kan udah lihat di foto ya, jadi pas lihat langsung juga nggak kaget. Ya pokoknya jadi merasa gimana pun juga itu anak mereka, jadi ya tetap harus dirawat. Mungkin ini semua adalah cobaan hidup yang ya susah dijelaskan lah pokoknya. Tapi malam harinya tuh pas tidur terdengar tuh suara dentuman keras di jendela lagi. Tapi kali ini pas dicek kacanya nggak pecah, aman. Namun bener aja pas cek ke kandang kucing mati 2 jadi sisa 1. Jadi udah deg-degan tuh. Untungnya pada saat itu masih ada Raihan tuh di apartemen. Jadi akhirnya yang ngurusin bawa kucing-kucing yang mati untuk dikubur si Raihan. Mbak Uyut nih ngasih kabar lagi kalau dia bilang, aduh sepertinya dia tuh nggak sanggup ngelawan kiriman sihir ini karena terlalu kuat. Udah segala cara dia lakukan tapi nggak berhasil. Dimana Mbak Uyut bilang alternatifnya caranya ya udah pakai media hewan terus, tapi kan mau sampai kapan gitu istilahnya numbalin hewan begitu kan banyak yang mati. Atau ada cara lain nih, dimana Jerry harus pergi ke belahan benua lain agar sihirnya ini tuh bisa terputus di tengah lautan. Tapi balik lagi karena sihirnya ini terbilang terlalu kuat,
Jadi lautan yang harus dibelah itu bukan sekedar lautan di sekitaran Indonesia doang alias apa sih Samudra Pasifik atau Samudra Hindia. Namun harus yang lebih jauh, yaitu melewati Samudra Atlantik atau daerah ke Amerika sana tuh, benua Amerika. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, si Jerry mau aja dan keluarganya pun menyetujui. Karena kalau masalah biaya ya itu bukan masalah bagi mereka gitu loh, apalagi ini menyangkut nyawa, mereka kan orang berada. Toh Jerry ini juga udah beberapa kali pernah pergi ke wilayah Amerika, jadi bukan yang Amerika haheho begitu kayak kita. Namun kondisi anaknya itu kan baru banget lahir, nggak mungkin lah dibawa berpergian jauh-jauh dulu begitu, yang ada bahaya buat kondisi kesehatannya. Akhirnya udahlah, sementara waktu Jerry tinggal di apartemen dengan mengorbankan kucing-kucing terus. Dan di beberapa malam ya, suara dentuman itu tuh kejadian berkali-kali, sampai akhirnya kayak terbiasa aja udah jadinya. Cuma tetap deg-degan terus ya. Nah di satu malam nih, saat suara dentuman itu kembali terdengar, kali ini ada suara retakan kaca juga. Yang pas dilihat bener aja jendelanya udah retak kayak waktu itu tuh, di tempat yang sama. Tapi kan jendela retak yang pertama kali itu sebenarnya udah sempat dibenerin, diganti. Nah ini jadinya retak lagi nih. Dan bersama dengan itu, Jerry ini kembali mendengar suara bising yang nyelekit di kuping. Dia nggak tahan sampai mukul-mukulin tangannya tuh ke jendela yang retak tuh sampai kacanya pecah dan tangannya udah berdarah. Setelah akhirnya suaranya mereda, barulah dia merasakan kesakitannya luar biasa di tangannya udah penuh darah gitu kan, mukulin kaca. Nah dia yang melihat darah bercucuran di tangannya Jerry itu teriak-teriak histeris ketakutan. Jadi bingung kan kenapa hal ini bisa kejadian, yang ternyata pas dicek, kandang kucingnya tuh kebuka dan pintu apartemen juga kebuka. Jadi di dalam unit tuh nggak ada kucing sama sekali, pantesan nggak ketangkal. Tapi bagaimana bisa kandang sama pintu unit kebuka sendiri sampai kucingnya tuh mungkin pergi kabur ya? Yang jelas setelah kejadian itu, karena takut keadaan Jerry ini semakin parah, soalnya sihir itu kan berarti udah berhasil masuk lagi mengenai si Jerry nih. Jadi langsung lah Jerry diterbangkan tuh ke Amerika. Ya untungnya karena memang sebelumnya dia udah pernah kesana beberapa kali, visanya masih aktif, jadi bisa langsung cus aja udah beli tiket. Uang kan bukan masalah. Kalau kita kan beda cerita ya, kudu nyari tiket promo dulu, apply visa gitu kan, deg-degan diterima apa kagak. Ya beda. Tapi nggak apa-apa lah, daripada ngalamin kejadian kayak jadi begini, mending kita kagak usah ke Amerika, udah nggak apa-apa ya. Makanya kan taman cerita ini adalah untung cerita majikan bukan cerita babu. Kurang ajar banget ya. Ya udah, dengan terpaksa dan berat hati, si Jenny terbang nih ke Amerika ditemani sama adiknya yang laki-laki. Yang plannya adalah menunggu anaknya minimal nanti ini 6 bulan untuk bisa nyusul ke sana dengan Nadia. Jadi keadaannya sementara itu ya balik seperti yang kemarin tuh di saat Jerry di rumah dan Nadia hamil. Mereka ini terpisah, nggak bertemu, hanya kabar-kabaran lewat telepon aja. Macam orang LDR. Sampai akhirnya kebenaran menemukan jalannya. Jadi dari pihak rumah sakit nih, mengabarkan ke papinya Jerry nih, sepertinya ada yang janggal dengan temuan hasil tes darah bayinya Jerry dan Nadia. Karena sepertinya bayinya itu cacat karena terlahir dari hubungan saudara. Pas dicari tahu ternyata, selama ini Nadia dan Raihan mempunyai hubungan terlarang antara kakak dan adik. Enak banget gue. Jadi itu semacam apa ya? Cerita sakit jiwa gua rasa. Mamanya Nadia nih udah tahu ternyata. Makanya dia ingin cepat-cepat Nadia menikah dan menjodohkannya dengan Jerry. Tapi ternyata Raihan ini cemburu dengan Jerry. Apalagi pas mengetahui Jerry ini tuh nggak lebih baik dari dia. Malahan kayak nggak unggul istilahnya si Jerry ini. Dan anak yang dilahirkan itu adalah ternyata anaknya Nadia sama si Raihan. Makanya terakhir cacat karena dari hasil sedarah. Gila kan kata gua mah. Si Nadia nih jadi sering kayak bengong, kayak orang depresi begitu sejak melahirkan. Bukan karena sihir. Karena dia memang udah menduga dan takut anaknya akan terlahir cacat. Kalau benar itu adalah anaknya Raihan, bukan anaknya si Jerry. Soalnya kan dia melakukan sama si Jerry cuma sekali doang tuh setelah menikah. Dan ternyata benar, anaknya terlahirnya cacat. Awalnya mamanya Nadine menyangkal semua ini dan masih nutup-nutupin. Tapi papi maminya Jerry langsung minta tes DNA. Dan bener aja ternyata itu anaknya Nadia dan Raihan. Makanya langsung kebongkar semua. Yang mana ternyata dugaannya Mbak Uyut nih, dimana katanya ini pelakunya sepertinya melakukan hal terlarang sampai disukai sama setan tuh, raja setan tuh. Yaitu karena si Raihan mempunyai anak hasil hubungan terlarang dengan adiknya itu dan memakai santet sedarah untuk mencelakai si Jerry. Karena semenjak si Nadia hamil, Raihan ini sudah yakin kalau itu adalah anaknya, yang berarti dia harus menyingkirkan Jerry yang dianggap sebagai perusak hubungan mereka. Apa kabar dunia? Di situ awalnya Jerry nggak percaya dengan semua kegilaan ini, tapi ternyata ya benar begitu adanya. Mau ngomong apa kita juga sampai speechless ya. Dan masalahnya lagi, santet sedarah ini nggak bisa main dicabut gitu aja. Karena untuk melawannya si Mbak Uti nggak kuat, nggak sanggup. Dan katanya cara satu-satunya adalah si pengirim nih, yang berarti si Raihan itu harus mati dulu. Yang mana hal itu bisa dibilang nggak mungkin ya. Maksudnya keluarganya Jerry juga walaupun marah banget, ya nggak sampai gelap mata ngabisin orang juga ya, bisa-bisa di penjara. Jadi ujung-ujungnya Jerry sama Nadia bercerai, dan sampai saat ini Jerry masih harus tinggal di Amerika. Karena santetnya itu masih bekerja kalau si Jerry ini balik ke Indonesia.
So itu majikan cerita dari Jerry yang katanya dia sekarang kangen banget sama Indonesia ya. Aduh kesian ya kagak bisa pulang, tapi kita juga migran dengar ceritanya. Dan cara untuk mengobati kangennya dia selalu menonton apapun tentang Indonesia termasuk YouTube ya, makanya menemukan channel ini. Ya saat ini Jerry katanya udah berusaha menjalani hidup di sana. Toh di sana pun hidupnya enak, apalagi kemana semenjak ada apa sih hashtag pergi aja dulu begitu kan. Makanya mungkin hikmahnya adalah ya sekarang dia hidup di sana mungkin lebih tenang gitu ya, walaupun ya kalau lagi kangen Indonesia berat juga. Untungnya keluarganya sering ke sana juga untuk mengunjungi. Adiknya laki-laki juga akhirnya ke sana tuh, tinggal di sana bersama si Jerry sambil kuliah juga. Jadi ya intinya katanya kadang hidup memang ada gebrakannya nggak disangka-sangka. Tapi mohon maaf nih, kalau gebrakannya kayak begini mah terlalu kaget begitu ya. Wah! Tapi terima kasih banyak Jerry untuk ceritanya ya. Kita pokoknya speechless nih, nggak paham udah makin lama. Aneh-aneh banget orang. Makanya Babu mending juga healing-healing jalan-jalan aja gitu ya. Boleh deh majikan ya. Biar kagak pusing gitu, stres sama cerita-cerita yang ajaib-ajaib. Ya udah, terima kasih semuanya ya. Kalau mau kirim-kirim cerita juga, kalau bisa yang jangan terlalu bikin migran begitu, boleh email di bawah ini. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.